Dari tanah Cirebon yang kaya akan sejarah, peradaban Islam tumbuh dan menyebar luas melalui jejak agung Sunan Gunung Jati. Warisan keilmuan dan kebijaksanaan beliau menjadi akar dari peradaban yang terus hidup hingga hari ini. Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon hadir sebagai pelanjut jejak tersebut. Sebuah universitas Islam berbasis siber yang memadukan nilai-nilai keislaman dan inovasi digital untuk membentuk generasi yang unggul, berakhlak, dan siap mendunia. Dengan 6 fakultas, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menjawab tantangan digitalisasi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Setiap fakultas dirancang untuk melahirkan lulusan yang kompeten dan berintegritas. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas ini berfokus pada pendidikan dan pengembangan tenaga pendidik profesional yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu kependidikan dan keislaman. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di fakultas ini, mahasiswa mengembangkan kajian ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Fakultas Usuluddin dan Adab. Fakultas ini menawarkan berbagai program studi yang berfokus pada kajian keislaman klasik dan kontemporer dengan pendekatan akademik, filosofis, dan historis. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Fakultas ini bertujuan untuk mencetak dai, jurnalis, dan komunikator Islam yang mampu menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan yang relevan. Fakultas Syariah menawarkan pendidikan hukum Islam dengan kurikulum yang mencakup fikih, perundang-undangan, serta sistem hukum nasional yang relevan. Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Program Pascasarjana berperan dalam menyelenggarakan pendidikan tingkat lanjut di bidang keislaman dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memiliki visi menjadi universitas Islam siber yang unggul dan berkelas dunia. Misi kami mewujudkan pendidikan masa depan yang menjadikan universitas sebagai pelopor dalam pengembangan sumber daya pendidikan Islam terbuka di dunia dengan tata kelola berbasis siber untuk keberlanjutan mutu dan layanan. Menyelenggarakan program pendidikan jarak jauh dan pendidikan berbasis siber yang berjejaring, digital, dan virtual untuk menghasilkan sumber daya manusia dan lulusan yang kreatif dan profesional dengan pembelajaran berbasis multimedia digital. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan pemikiran global untuk membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat, menghasilkan nilai tambah ekonomi, mengembangkan kolaborasi, dan meningkatkan layanan umum yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menjunjung tinggi prinsip interaksi yang konstruktif berdasarkan asas kebersamaan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Kami aktif menjalin kerjasama strategis dengan berbagai institusi riset, universitas terkemuka di dalam dan luar negeri, serta asosiasi pendidikan global untuk meningkatkan kualitas akademik dan daya saing universitas secara internasional. Mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berasal dari seluruh penjuru Indonesia hingga mancanegara. Hal ini menciptakan atmosfer kampus yang inklusif dan multikultural. Mereka telah menorehkan prestasi di tingkat nasional dan juga internasional. Dosen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tidak hanya aktif mengajar, tetapi juga berperan sebagai pembicara di berbagai forum nasional dan internasional. Pengalaman ini tentunya memperkaya proses pembelajaran, sehingga menciptakan lingkungan akademik yang dinamis dan membekali mahasiswa dengan perspektif global. Sebagai Badan Layanan Umum atau BLU, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memastikan pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel untuk mendukung program unggulan universitas secara berkelanjutan. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memiliki fasilitas digital modern seperti Smart Class, perpustakaan digital, ruang konferensi, serta studio pembelajaran untuk memperkuat sistem pendidikan yang adaptif dan fleksibel. Tersedia juga beberapa fasilitas lainnya, yakni sarana olahraga, daycare, Nurjati Mart, dan Ma'had Al-Jami'ah yang dihadirkan untuk mengajarkan ilmu-ilmu keislaman guna membentuk karakter Islami dengan nilai-nilai moderasi.
UIN Sibersyekh Nurjati Cirebon berkomitmen menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan relevan. Kurikulum integratif memadukan ilmu modern dan nilai-nilai keislaman, didukung teknologi untuk mencetak lulusan inovatif dan berkarakter. Penelitian menjadi bagian penting dalam pengembangan ilmu yang berdampak. Dosen dan mahasiswa didorong menghasilkan riset relevan yang memperkaya keilmuan Islam dan menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui pengabdian, UIN Sibersyekh Nurjati Cirebon menghadirkan kontribusi nyata dengan pelatihan, pemberdayaan, dan aksi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan global. Kami telah melahirkan lulusan kompeten, riset inovatif, dan pengabdian yang berdampak. Inilah wujud nyata komitmen kami dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas. Mari bergabung bersama UIN Sibersyekh Nurjati Cirebon, Universitas Islam Siber yang unggul dan inklusif. UIN Sibersyekh Nurjati Cirebon merupakan salah satu institusi pendidikan yang ada di tanah Cirebon. Kampus yang telah bertransformasi dari IAIN Syekh Nurjati menjadi UIN Sibersyekh Nurjati ini memiliki berbagai jurusan yang ditawarkan. Salah satunya yaitu jurusan Tadris Biologi. Sebagai program studi unggul, jurusan Tadris Biologi memiliki profil lulusan diantaranya sebagai pendidik biologi yang islami, asisten peneliti, pengembang bahan ajar, pengelola laboratorium, dan edupreneur. Jurusan Tadris Biologi menawarkan berbagai program unggulan yang dirancang untuk memperkaya pengalaman akademik dan mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Rofiati, Ketua Jurusan Tadris Biologi. Saya Yun Marioningsi, Sekretaris Jurusan Tadris Biologi. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sibersyekh Nurjati Cirebon. Kami jurusan Tadris Biologi berkomitmen untuk mencetak calon pendidik biologi yang tidak hanya kompeten dalam bidang akademik saja, tetapi juga dapat mengintegrasikan nilai-nilai keislaman secara menyeluruh. Jurusan Tadris Biologi senantiasa berusaha untuk mendukung terciptanya Tridharma Perguruan Tinggi, mencangkup pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jurusan Tadris Biologi bukan hanya menjadi tempat menempuh pendidikan, tetapi juga sebagai tempat untuk mewujudkan impian dan meraih prestasi di berbagai bidang. Kami percaya bahwa prestasi merupakan cerminan, dedikasi, dan kerja keras, serta visi dan misi yang tinggi. Melalui berbagai prestasi tersebut, kami siap menjadi bagian dari generasi unggul untuk membawa perubahan. Jurusan Tadris Biologi, Smart, Scientific, Futuristic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Nabila Afaf, saya Sastia Sarah. Saya Iman Basir. Kami dari kelas 5B. Di sini kita akan observasi tentang kajian etnoscience kuliner Cirebon yaitu docang. Selamat menyaksikan. Docang adalah salah satu makanan tradisional khas Cirebon yang sudah ada sejak lama dan biasa dinikmati sebagai sarapan. Meski tampilannya sederhana, makanan ini menyimpan nilai etnosains dan nilai ekologi yang sangat menarik. Bahan-bahan utama docang merupakan nasi atau lontong, daun singkong, tauge, kelapa parut, bumbu, serta oncom sebagai sumber fermentasi. Alat yang digunakan juga sangat sederhana, hanya panci, wajan, pisau, talenan, dan cobek sebagai alat tradisional penghalus bumbu. Dari sisi biologi, daun singkong mengandung klorofil, vitamin A, C, dan serat yang tinggi. Tauge kaya enzim dan protein nabati karena proses perkecambahan yang meningkat aktivitas metabolik. Oncom mengalami fermentasi oleh mikroorganisme Rhizopus sehingga kadar protein vitamin B kompleks dan cita rasa semakin meningkat. Semua ini menunjukkan pemanfaatan bahan hayati lokal yang kaya nutrisi. Secara kimia, proses menumis kelapa
Dan bumbu menghasilkan reaksi miliar, yaitu reaksi antara protein dan gula yang menciptakan aroma harum dan warna kecoklatan khas docang. Jika menggunakan santan, terjadi proses emulsifikasi, yaitu percampuran lemak dengan air sehingga kuah menjadi lebih creamy. Saat oncom difermentasi, protein dan karbohidrat diuraikan menjadi komponen yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dicerna. Dari sisi fisika, pemasakan docang memanfaatkan konduksi panas pada wajan dan panci. Proses perebusan daun singkong dan tauge terjadi pada suhu 100 derajat, sedangkan difusi rasa terjadi saat bumbu meresap ke kelapa dan oncom. Perubahan terstruktur juga jelas terlihat. Daun singkong menjadi lebih lunak karena pemanasan memutuskan sebagai ikatan serat. Secara nilai gizi, satu porsi docang mengandung sekitar 250 sampai 350 kalori dengan karbohidrat dari nasi, protein dari tauge dan oncom, serta lemak sehat dari kelapa, serat dan vitamin yang tinggi menjadikan makanan ini cocok sebagai sumber energi di pagi hari. Sekarang kita lihat dari sisi ekologi. Cirebon memiliki iklim pesisir dengan tanah aluvial yang subur, sangat cocok untuk menanam singkong, kelapa, dan kacang hijau sebagai bahan tauge. Semua bahan dalam docang berasal dari tanaman lokal yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar masyarakat. Hal ini menunjukkan hubungan ekologi antara manusia Cirebon dan sumber daya alam yang tersedia. Masyarakat memanfaatkan tanaman yang tumbuh baik di daerah panas dan lembab. Tanpa membutuhkan teknologi tinggi, proses pembuatan docang juga rendah jejak karbon karena memiliki alat sederhana dan bahan lokal tidak membutuhkan energi yang besar. Untuk bahan-bahannya ada oncomnya saya hancurkan terlebih dahulu, lalu ada air sebanyak 1 liter, ada serai sebanyak 1 batang, serainya sudah saya geprek, ada daun salam 2 lembar, lengkuas secukupnya dan sudah saya geprek, lalu ada garam setengah sendok makan dan terasi secukupnya ya. Lalu saya diamkan selama 8 jam ya. Nah, ini yang sudah saya diamkan selama 8 jam. Lalu saya nyalakan api kompor dan saya rebus sampai mendidih. Lalu saya masukkan penyedap rasa setengah sendok teh. Saya tambahkan lagi garam 1/3 sendok teh. Lalu saya aduk dan saya masak sampai mendidih ya. Ini rasanya sangat enak ya, ada rasa asam dari kuah oncom yang sudah didiamkan selama 8 jam. Jika sudah mendidih, lalu matikan api kompornya dan taburkan dengan bawang goreng ya. Lalu ada kerupuk, ada lontong, ada daun singkong yang sudah matang, ada kelapa parut yang sudah dikukus, ada tauge yang sudah disiram dengan air panas lalu ditiriskan, dan ada sambalnya ya. Sambalnya untuk bahan-bahannya saya hanya menggunakan cabai merah dan cabai rawit yang saya rebus, lalu diulek sampai halus dan saya tambahkan dengan air secukupnya. Untuk penyajiannya, saya potong-potong dulu lontongnya. Lalu saya masukkan daun singkong. Saya masukkan tauge. Saya masukkan kelapa parut. Saya tambahkan dengan kerupuk. Kerupuknya dihancur-hancurkan ya. Lalu saya siram dengan kuah oncomnya ya. Dan saya tambahkan dengan sambal. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan ada di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton, like, subscribe, dan klik loncengnya. Aktifkan notifikasinya untuk video yang selanjutnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk hal yang unik dari docang itu isinya tuh macam-macam. Kalau ramuan itu berarti apa, kuahnya tuh ya ada salam, serai, lauk, pakai semua itu yang itu. Iya, pakai semua. Daun singkong, oke, kelapa, pakai kerupuk.
Jadi dimasak dulu, buat tuh, itu tunggu apa namanya tuh kita makan di gula. Kalau di blender rasanya beda. Gula sampai halus itu, yang nggak halus banget lah. Iya, nah kayak gitu kan udah bisa. Cuma serai sih cuma kayak macam aja ya. Laos ya kayak gitu. Kalau serai, salam. Banyak sih, banyak kalau produk tuh. Direbusnya berapa ini? Wah, udah matang aja, udah matang udah. Nah, kuahnya kan kalau udah mulak, nah mulak kan di bumbu yang apa itu tuh bisa dimasakkan, ada matang, dimasukin. Itu bumbunya itu kuah. Kalau udah jadi kan saya tinggal bawakan rumah aja dari sini kan. Udah jadi sih, udah matang udah jadi. Kalau pakai nasi, kalau pakai nasi ya kebanyakan orang kan mintanya nasi. Ya, iya. Ada juga itu? Ada banyak. Sayur sama itu aja, sama buah. Nggak pakai lontong. Bilangnya punya rumahnya punya nasi gitu. Ya, boleh sih. Kalau docang tuh kasih pakai kerupuk itu apa? Kalau kerupuk tuh sebetulnya bukan kerupuk ini sih. Sebetulnya kan ada kerupuk docangnya. Belinya jauh. Iya. Jadi kerupuk ini aja lah. Kesimpulannya yaitu, docang kuliner khas Cirebon memanfaatkan bahan lokal dan teknik tradisional, melibatkan reaksi kimia dan fisika yang menjaga rasa, tekstur, aroma, dan gizi, serta mencerminkan kearifan lokal dan etnosais masyarakat Cirebon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.